Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Ibu Lilis, Ibu Amel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetap baik. semangat kita hari ini. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa diberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di forum ini ya. Sebelumnya kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari kegiatan hari ini. Membaca basmalah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pemanasan, kita ice breaking dulu, kita biar tetap semangat. Walaupun hari ini sudah menunjukkan siang hari, tapi tetap semangat paginya harus tetap dipertahankan ya, ibu-ibu ya. Iya, semangat. Oke. Namanya ini ice breakingnya namanya tepuk 1, 2, 3 gitu. Di sini tuh melatih konsentrasi ya. Kalau misalkan saya bilang 1, berarti ibu-ibu seperti ini. Cuman tepuk saja. Itu 1 ya. Kalau 1 gitu. Kalau ya coba 1. Tepuk 1. Ya. Sekarang tepuk 2. Hey, gitu. Hey. Nah, hey gitu, Bu. Bu Lilis pakai hey-nya ya, Bu. Nah, gitu. Ya. Tepuk 2. Hey, gitu. Hai. Ya. Sekarang tepuk 3. Keluarkan semua emosinya, keluarkan ya. Tepuk 3. Hah, gitu. Hah. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, hey. Kalau tepuk 3, ha, gitu ya. Ya. Siap, Bu Tria. Kita mulai ya, kita mulai. Tepuk 1. Belum kompak ini, belum kompak. Kita kompakan nih. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Hey. Hai. Tepuk 3. Ha. Ya, coba kita satukan. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Selalu harus. Semangat. Iya. Baiklah, karena kita sudah bersemangat, hari ini saya akan membahas tentang capaian layanan bimbingan konseling di sekolah penggerak. Mangga. Di share. Nah, ini capaian layanan bimbingan konseling di sekolah penggerak.
Sebelum saya memaparkan materi, apakah di antara Ibu Amel dan Ibu Lilis ada yang pernah mendengar tentang sekolah penggerak, tentang capaian layanannya, atau bagaimana? Mangga, kita sharing di sini. Oke, sudah terlihat ya, Bu Tria ya, untuk Sudah, PowerPoint-nya? sudah. Oke. Sudah. Untuk capaian layanan bimbingan konseling, yang saya ketahui itu dalam setiap layanan bimbingan konseling itu kan kita tertuang dalam sebuah program atau RPL, dan dari program tersebut muncullah RPLBK ya. Kalau guru mapel mungkin dinamakannya RPP. Nah, RPLBK ini dibuat berdasarkan hasil need assessment. Need assessment kepada setiap tingkat, kemudian dituangkanlah dalam bentuk RPLBK. Nah, idealnya dalam pembuatan RPLBK itu kan harus diadakanlah yang namanya asesmen diagnostik, asesmen proses, dan asesmen hasil. Nah, capaian layanan bimbingan dan konseling ini itu terlihat ada di kelompok asesmen hasil, karena ini untuk mengukur sejauh mana tingkat pemberian layanan kepada peserta didik itu dikatakan berhasil. Mungkin itu yang saya ketahui tentang capaian layanan bimbingan dan konseling. Mantap sekali Bu Amel, sudah paham, sudah sedikit mengetahui, tapi banyaknya luar biasa itu. Hampir betul apa yang dikatakan Ibu Amel tentang capaian layanan bimbingan konseling. Bagaimana Bu Lilis? Ada yang mau ditambahkan Bu Lilis? Oke. Saya akan membahas tentang capaian layanan bimbingan konseling. Di sini, khususnya di sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya, mohon maaf Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak ya Bu ya. Iya, di sini, capaian layanan mohon maaf, hilang? Iya, siap. Sebelum kita berangkat ke capaian layanan, kita harus mengetahui tentang esensi bimbingan konseling itu sendiri. Di sini bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan guru mata pelajaran gitu. Di sini bimbingan konseling itu membantu untuk siswa untuk mencapai tugas perkembangan. Apa sih tugas perkembangan itu? Tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Jika tugas perkembangan itu tidak tercapai, maka itu tidak akan bahagia. Setiap individu itu tidak akan bahagia. Seperti itu. Tujuan bimbingan konseling di sekolah penggerak, kita sudah fokus ke sekolah penggerak. Tujuannya adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta mencapai tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal, serta terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan dengan tujuan BK pada umumnya dan tujuan BK di sekolah penggerak. Di sini ada profil Pancasila. Seperti apa profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah kebinekaan yang mohon maaf sebentar. Yang pertama adalah berketuhanan. Sebentar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah
bernalar kritis, yang keenam adalah mandiri. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang diusung oleh Sekolah Penggerak. Kemudian adalah tentang capaian layanan BK. Capaian layanan BK merupakan dokumen utama bagi guru BK dalam rangka pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK menyusun perangkat layanan BK di sekolah penggerak dengan aspek-aspek dari melihat dari tugas perkembangan tadi. Capaian layanan BK mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD yang telah dirumuskan dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau POPBK. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Ibu-ibu ya sudah mengetahui tentang POPBK itu. Nah, di sini eksistensi BK di sekolah penggerak itu seperti apa? Di sini BK itu harus ada irisan dari capaian bimbingan konseling dari BK itu sendiri adalah upaya mewujudkan kesejahteraan hidup, memiliki profil pelajar Pancasila, dan satu lagi penguatan karakter. Itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini itu tentang capaian layanan BK di SMK. Mungkin ibu-ibu sudah tidak asing dengan capaian layanan, cuman yang membedakan di sekolah penggerak ini diusung ada 2 fase dalam capaian layanannya. Yang pertama adalah fase E dan fase F. Fase E itu untuk siswa kelas 10 dan fase F untuk siswa 11 gitu, 11 dan 12. Ini di sini capaian layanan BK itu merujuk kepada 11 tugas perkembangan tadi yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Yang ketiga adalah mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kemudian yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dan dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Yang ketujuh adalah mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Yang kedelapan, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Yang sembilan adalah mengenal kemampuan bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Dan yang ke-10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan 11 adalah mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Itu adalah 11 tugas perkembangan di siswa SMK. Siswa SMK itu sudah ke remaja madya, jadi itu adalah tugas perkembangannya. Mungkin itu yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mangga kalau ada pertanyaan, ada kritik atau saran atau mau menambahkan, mangga kita sharing bersama-sama di sini. Mangga silakan. Mungkin saya akan sedikit bertanya, Bu Amel, ya, yaitu tentang Ibu Tria, Bu. Lupa Bu Amel, Bu Tria, saya akan Siap, Bu. sedikit bertanya tentang anak-anak keluar SMK ya. Karena siswa SMK kebanyakan memilih bekerja ya setelah lulus, karena mungkin
faktor ekonomi segalanya begitu ya Bu ya, tidak memungkinkan untuk kuliah. Jadi kebanyakan kekurangan ekonomi kalau di kota saya begitu ya, di sekolah saya. Terus bagaimana capaian layanan BK yang diberikan melihat karakteristik siswa tersebut begitu Bu. Mungkin sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Lilis. Saya ulangi lagi mungkin ya Bu ya pertanyaannya. Jadi siswa SMK itu karakteristiknya banyak yang cenderung untuk melanjutkan ya Bu ya? Seperti itu ya? Ya, Bagaimana ya. capaian BK-nya di sekolah gitu? Capaian BK. Oke, Mangga. Iya, siap. Mangga, Ibu Amel mau mengomentari dulu? Kita sharing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sharing ya Bu ya. Sebetulnya kalau misalnya untuk mendampingi siswa, itu akan lebih, mendapatkan hasil yang sangat maksimal itu kita harus melihat SDM-nya dulu Ibu, ya. Karena sesuai dengan, PP yang triple one itu atau di POP BK juga dijelaskan bahwa satu guru BK itu idealnya membimbing kurang lebih 150 sampai dengan 250 siswa. Mungkin itu sudah berdasarkan hasil riset, karena kalau misalnya terlalu banyak siswanya, sebagai guru BK pun, kami akan kesulitan untuk memantau perkembangan masing-masing peserta didiknya, apalagi untuk, tingkat SMK ada 11 tugas perkembangan tadi yang dijelaskan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk 150-nya sendiri mungkin ini juga agak kesulitan gitu, tapi setidaknya, kita bisa melakukan bimbingan kelompok, ya, untuk memantau sejauh mana kesiapan anak-anak dalam, mempersiapkan masa depannya, terutama ketika lulus apakah kita akan, mengarahkan anak-anak untuk bekerja, berwirausaha, atau, apa yang satu lagi, melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk SMK itu, kita sebagai guru BK harus memfasilitasi, anak-anak itu untuk bekerja atau berwirausaha. Karena sekolah penggeraknya sendiri itu adalah, memandirikan siswa. Nah, yang harus, jadi capaian layanan guru BK untuk kelas 12 tersebut atau di fase E ini adalah, bagaimana guru BK untuk memfasilitasi anak-anaknya, mengarahkan, kamu setelah lulus ini harus bekerja loh atau berwirausaha, kamu harus hidup mandiri, gitu. Karena banyak sekali anak-anak SMK, kalau di Bandung ya Ibu ya, kalau di Bandung mereka lebih memilih kuliah dulu, karena salary yang diperoleh, yang kuliah dengan yang lulusan SMK beda. Jadi mereka melihat dari sisi pendapatannya Bu, gitu. Nah, jadi kita harus sebagai guru BK harus pandai-pandai, memotivasi anak terhadap pilihan keputusannya. Kita juga tidak bisa memaksa, kamu harus kuliah dulu, kamu harus bekerja dulu, atau kamu harus berwirausaha. Tidak, kita hanya memfasilitasi keputusan apa yang bisa kamu ambil setelah kamu lulus, konsekuensinya apa. Jadi seperti dilakukan analisis SWOT gitu. Gitu mungkin kalau sharing dari saya ya, Ibu Tria. Iya. Siap, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Amel, yang disampaikan oleh Ibu Amel, itu adalah kaitannya dengan strategi dari layanan BK. Berarti untuk mencapai capaian layanan BK itu untuk menjadikan profil Pancasila dan berkemandirian, berwirausaha, entrepreneurship, mungkin seperti itu ya siswa SMK harus strategi BK yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa SMK gitu. Jadi di situ tadi ada bimbingan kelompok, terus ada mungkin saya tambahkan ada pelatihan soft skill untuk siswa SMK gitu ya. Jadi biar mereka setelah lulus mereka selain memiliki hard skill tapi mereka juga memiliki soft skill gitu. Itu adalah capaian dari layanan BK. Seperti itu Bu Lilis. Begitu ya, Bu Amel? Iya, terima kasih ya, terima kasih. Atau mungkin karena di sekolah saya itu terutama di Sumedang ya, begitu
mungkin di kota besar itu dengan di kota Sumedang itu beda ya. Kalau di kota Bandung itu mungkin keluaran SMK itu lebih banyak menujunya ke kuliah ya, bangku kuliah. Kalau di Sumedang sendiri karena dilihat dari faktor ekonominya itu orang tuanya itu sangat kekurangan. Jadi tidak ada seorang pun anak yang meneruskan itu ke jenjang perkuliahan. Jadi anak itu tujuannya sekolah ke SMK itu yaitu ingin mencari pekerjaan begitu ya. Ya mungkin Ya. segitu menambah cuman sedikit menambah Iya. yang Terima tadi. kasih Bu sharing kondisi sekolah Ibu di Sumedang sama Bu Amel di Bandung ya. Terima Iya. kasih. Iya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Alhamdulillah sudah di ujung presentasi. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sudah selesai di kegiatan akhir kita. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu boleh ya Bu ya? Boleh, cakep. Cakep ya. Di hutan ada burung merak. Cakep. Hutannya ya gitu. Hutannya ada di pelosok Manila. Cakep. Hei guru BK di sekolah penggerak, harus semangat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semangat. Yeay. Semangat. Ya. Kita beri aplaus buat kita semua. Terima kasih Ibu, Bu Amel, Bu Lilis, terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Sama-sama Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.